Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Aljabar Linier dengan saya, Pak Waluyo ya. Hari ini kita akan menentukan inverse dari suatu matriks menggunakan metode yang kedua ya. Yang pertama kemarin kita menggunakan adjoin. Nah, sekarang kita menggunakan teknik operasi baris elementer ya. Jadi pada saat yang akan kita pelajari ini, operasi baris elementer ini harus sudah dikuasai ya. Jadi kita mengenal 3 operasi baris elementer, yaitu menukar, yang kedua adalah mengalihkan baris dengan suatu konstanta, kemudian yang ketiga adalah menjumlahkan dengan baris yang lain. Jadi menggunakan baris untuk merubah baris yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita fokus kepada bagaimana menggunakan operasi baris elementer untuk mencari inverse suatu matriks gitu ya. Jadi di sini kita akan sampaikan yang pertama adalah langkah-langkahnya dulu. Jadi yang pertama, tentunya ketika kita mempunyai matriks A, bagaimana cara mencari A inverse? Nah, kita yang pertama ini ya, fokus kita buat matriks yang namanya kita katakanlah matriks augmented ya. Augmented itu diperluas ya. Jadi ini matriks yang ditempeli dengan matriks identitas ya. Ini adalah matriks I, itu matriks identitas di sebelah kanan matriks A. Jadi misalkan di sini matriks A-nya ukurannya 3x3. Nanti di sini ditambahkan misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I itu ya. Ini misalkan matriks A, nanti kita tambahkan aja, ini kita kasih garis semu ya. Berarti identitas ukuran 3x3 ya. Ingat matriks identitas 100 001 001. Di sini untuk 3x3. Nah, kalau A-nya itu tidak persegi gimana, Pak? Jadi kita lihat berapa barisnya. Kalau dia barisnya ada 3, berarti kita akan menggunakan identitasnya 3x3 juga. Kalau contoh misalkan A-nya itu ukurannya adalah 4x2 di sini. Nah, nanti kita gabungkan dengan apa? I-nya adalah I4, yaitu ukuran 4x4 identitasnya. Gitu ya. Jadi kalau dia itu misalkan 2x3, misalkan 2x3, berarti identitasnya adalah ya 2x2. Kita ikut barisnya karena yang akan kita gunakan adalah operasi baris elementer, sehingga patokan kita adalah baris. Kemudian langkah yang kedua, Anda tinggal melakukan OBE saja pada matriks A, sehingga matriks A itu sampai ke bentuk identitas. Jadi lakukan OBE terus sampai echelon, terus dilanjutkan lagi ya, lanjut lagi sampai tereduksi ya. Nanti dia identik dengan matriks identitas. Nah, secara otomatis nanti yang ada di sebelah kanan itu akan berubah menjadi suatu matriks ya, yang itu akan menjadi inverse dari matriks A gitu. Secara matriks I yang terletak di sebelah kanan akan berubah ya. Perubahannya itu nanti menjadi matriks inverse dari matriks A. Itu aja, simpel aja prinsipnya. Jadi saya ulangi, yang pertama Anda buat augmentednya atau perluasan. Habis itu yang di sebelah kiri ini Anda kenakan OBE. Kemudian yang ini nanti akan berubah ya. Nanti menjadi A inverse gitu ya.
Yang sebelah kanan akan menjadi A inverse. Cukup simpel. Nah, tadi kalau matriksnya tidak persegi bagaimana ya? Untuk memilih I-nya bisa, tetapi nanti ketika dibuat eselon reduksi, dia akan tidak berupa matriks persegi ya, atau tidak berupa identitas, sehingga nanti inversinya belum tentu ada gitu. Nah, kita contohkan yang pertama adalah matriks 3 kali 3. Bagaimana membuat matriks ini bukan eselon ya, ini matriks identitas. Matriks inverse dari matriks berikut. Ya, kalau kita ingat tadi langkahnya apa? Tadi kita bentuk matriks augmented, jadi A, kita gabung dengan matriks identitas dengan ukuran yang sesuai, kemudian kita OBE kan sampai diperoleh matriks yang di sebelah kiri jadi identitas, yang di sebelah kanan nanti otomatis akan menjadi A inverse begini. Ini kita OBE kan ya. OBE nya sebanyak apa ya? Sampai dia diperoleh identitas yang di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini cukup panjang, nanti bisa dipraktekkan sambil diperhatikan videonya. Yang pertama kita buat matriks augmentednya, perluasan matriks A. Jadi kita tuliskan di sebelah sini A I begini ya. Kita buat matriksnya. Ini apa? Sebelah kiri itu matriks A-nya 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Kemudian di sebelah kanan ini matriks identitas, otomatis ukurannya sama dengan matriks A ya, garisnya 3 berarti 3 kali 3 ya. Identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, di sini kita sudah membentuk matriks perluasannya. Sekarang kita lakukan OBE. OBE-nya fokus ke semuanya ya, kiri sama kanan kena OBE. Jadi tidak hanya yang matriks sebelah kiri, tetapi di sebelah kanan ini kena OBE, ini juga kena OBE ya. Jadi tidak satu saja, tapi dua-duanya kena OBE. Oke, kita OBE. Yang pertama akan kita lihat eselonnya. Apakah pada baris pertama eselonnya sudah 1? Sudah. Oke. Fokus ke bawah eselon, apakah di bawah eselon sudah 0 belum? Ya, ini yang angka 2 ini akan kita nolkan, 1 ini akan kita nolkan ya. Oke, jadi kita nolkan yang 2 terlebih dahulu. Yang pertama kita akan rubah menggunakan operasi H baris H21 min 2 ya. Bagaimana H21 min 2 itu bekerja? Yang pertama adalah baris kedua ditambahkan baris pertama yang dikalikan min 2. Jadi ini kalikan min 2, ini semua kemudian ditambahkan ke sini gitu ya. Oke, langsung saja kita tuliskan bentuk yang sudah dioperasikan. Kita tulis di sebelah sini. Baris pertama tetap 1 2 3 1 2 3 1 0 0 ya. Yang berubah adalah baris kedua. Baris kedua menjadi yang 2 ini akan jadi 0. Kemudian yang bawahnya menjadi 1 sama min 3. Nah, yang di matriks identitas juga harus dirubah ya, sesuai dengan operasi barisnya.
Berarti yang akan berubah hanya ada di sini menjadi min 2, ini 1, terus ini 0. Nah, baris ketiga ya otomatis masih sama ya, 108 001. Ini satu langkah, berarti kita lanjutkan lagi, kita akan mengenalkan yang ini. Langsung saja kita butuh H31 min 1. Kita akan merubah baris ketiga, baris pertamanya berarti tetap, kita tulis lagi saja. Baris keduanya juga tetap karena kita tidak merubah baris kedua. Ya, baris ketiga berarti menjadi 0 min 2 5 di sini ya. Kalau ada yang mau dipikir dulu silahkan di pause, nanti bisa diperhatikan kok bisa menjadi 0 min 2 5. Kemudian di sini menjadi min 1, di sini 0, di sini 1. Begitu ya. Nah, di sini operasi baris yang pertama sama operasi baris kedua ini dalam pengerjaan itu boleh langsung digabung dua-duanya gitu ya. Kalau ini kan satu-satu. Jadi kalau Anda sudah ingin mempercepat ya udah langsung ditulis ini sama ini jadi dalam satu operasi gitu. Untuk mempercepat ya. Kemudian kita lanjutkan karena kita sudah memperoleh 0 pada bawah pivot. Sekarang kita perhatikan pivot yang kedua adalah min 1 ya, sudah sesuai sehingga kita langsung nolkan yang di bawah pivot ya. Angka 2 ini kita nolkan. Oke, kita membutuhkan operasi apa di sini? Sama, masih kita menggunakan operasi jumlah. Operasi baris ketiga kita gunakan operasi baris kedua sebagai penolongnya, dikalikan dengan 2 supaya nanti dijumlahkan antara 1 ini kalikan 2 ditambahkan ke sini kan jadinya 0 ya. Oke, langsung kita buat matriksnya. Yang sama adalah baris 1 tetap, baris kedua juga tetap, ini min 2 1 0. Kemudian baris ketiga ini yang akan berubah berarti menjadi 0 0 min 1. Kemudian di sini menjadi min 5, ini menjadi 2, ini menjadi 1. Ya, ini kita sudah terbentuk matriks yang hampir echelon, kurang satu step lagi, yaitu di sini ada min 1. Ya, angka di bawah pivotnya sudah terbentuk 2, tinggal 1 ini ya. Min 1 ini kita kalikan min 1 sehingga menjadi positif. Sehingga di sini kita tuliskan saja operasi berikutnya. Berarti H baris ketiga dikalikan min 1 nanti menjadi positif ya baris ketiganya. Kita tulis lagi 1 2 3 1 0 0. Baris pertama tetap, baris kedua 1 0 1 min 3 min 2 1 0. Ini menjadi positif ya, 0 0 1 5 dikalikan min 1 ya, 5 min 2 terus berapa? Min 1. Nah, ini kalau sebelah kiri ini sudah jadi echelon ya, ini sudah jadi echelon. Tapi kita tidak berhenti sampai echelon karena tadi tujuan kita yang di sebelah kanan itu menjadi identitas ya. Nanti yang sebelah kiri identitas, sebelah kanan itu menjadi A inverse. Ini nanti tujuannya ke sana. Sehingga di sebelah sini itu tidak cukup jadi echelon tetapi harus menjadi identitas atau menjadi I3 gitu ya, harus menjadi I3. Jadi kita masih lanjut lagi operasinya lanjutnya kemana?
kita lanjutkan menggunakan operasi baris lagi sampai tereduksi ya, berarti atas dari pivot, ini pivot, nah berarti atasnya ini harus menjadi 0 ya, ini 0, ini 0, ini juga 0, jadi itu kita nolkan yang di atas itu. Oke, kita fokus pada mana dulu nih? Boleh pada kolom ketiga dulu, kita nolkan yang di atas. Boleh juga di kolom kedua dulu, kita nolkan yang di sini. Gitu. Jadi kita nolkan yang kolom ketiga dulu ya. Oke. Oh, mohon maaf ya, jadi harus kita nolkan di baris kedua dulu ya. Yang ini kita nolkan dulu ya. Kalau enggak itu nanti akan agak repot, nanti berubah-ubah angkanya. Oke, kita nolkan min 3 nya, berarti kita menggunakan yang akan kita tuju adalah baris kedua. Kita akan menggunakan baris ketiga. Baris ketiga kita kalikan berapa? Kita kalikan 3 gitu ya. Jadi ini 1 kali 3, ini kalikan 3 di sini. Nanti jadi 0. Oke, kita tulis lagi angka yang di atas tetap 1 2 3 1 0 0. Yang di baris ketiga tetap karena dia menjadi patokan 5 min 2 min 1. Yang akan berubah adalah baris kedua. Baris kedua menjadi 0 1 0 ya, karena ini tadi sudah ditambahkan dengan dikalikan dengan baris ketiga, dijumlahkan dengan baris ketiga yang dikalikan 3. Kemudian di sini adalah 13 min 5 min 3. Gitu ya. Nah, sekarang karena di baris kedua di sini sudah oke nih. Ini udah 0. Sekarang kita tinggal menolkan yang mana dulu nih? Yang 3-nya dulu nih. Oke, habis itu nanti yang 2 ini. Gitu. Oke, kita nolkan untuk baris pertama biar bisa nolkan 3-nya itu ya. Baris pertama kita menggunakan baris pertama yang dijumlahkan dengan baris ketiga dikalikan min 3. Gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kan mau ke sini ya. Biar nolkan ini, berarti ini 1 dikalikan berapa? 1 kali min 3. Gitu ya. Terus jadinya apa? Yang jelas baris pertama berubah, yang tidak berubah adalah baris pertama berubah, baris ketiga dulu, baris ketiga tetap. Ini saya tulis lagi yang tidak berubah. Baris kedua tidak berubah juga, jadi dia tetap masih 0 1 0 13 min 5 min 3. Sekarang baris ke pertama ini akan berubah menjadi min 14 dari kiri dulu ya. Ini menjadi 1, ini tetap 2, ini menjadi 0. Kemudian di sini ada 5 dikali min 3 min 15 ditambah 1 min 14. Kemudian langsung saja ini menjadi 6, ini menjadi 3. Tuh. Lanjut lagi, kita masih ada yang belum selesai, yaitu tinggal
satu langkah lagi, yaitu mengenalkan yang dua di sini ya. Oke, kalau di sini mengenalkan caranya menggunakan baris kedua. Kenapa? Ya biar tidak merubah. Kalau di sini ada 0, di sini ada 0, kan nanti tidak merubah atasnya ya. Itu sehingga kita pakai baris kedua sebagai pembantunya atau menjadi baris yang penolongnya. Jadi kita gunakan H. Baris pertama yang akan kita jumlahkan dengan baris kedua. Kita fokus pada angka 2 yang ada di sini. Berarti dikalikan dengan min 2 ya. Nah, berarti baris pertama berubah menjadi 1 0 0. Yang min 14 jadi berapa? Min 40. Nanti bisa dibuat coret-coretannya sendiri ya. Kalau misalkan tidak tidak tahu kok dapat min 40 dari mana gitu ya. Jadi min 40 diperoleh dari ini 13 dikalikan min 2, itu berarti min 26 ditambahkan min 14. Min 26 min 14 sama dengan min 40 gitu ya. Nah, jadi saya harap ini sudah bisa langsung ya. Baris keduanya tetap 0 1 0 13 min 5 min 3, bawahnya 0 0 1 5 min 2 min 1. Nah, ini sudah selesai. Artinya di sebelah kiri matriks augmented-nya ini menjadi identitas 3 kali 3. Yang di sebelah kanan ini adalah matriks identitas, matriks inverse ya. Jadi A inverse-nya gitu ya. Jadi kalau ditanya berapakah A inverse-nya, ya udah tinggal disebutkan. Nah, inverse sama dengan matriks itu. Jadi tulis saja A inverse sama dengan matriks min 40 16 9 13 min 5 min 3 5 min 2 min 1 itu ya. Ini adalah inverse yang kita cari menggunakan operasi baris elementer gitu. Saya ulangi lagi step-stepnya. Anda buat matriks augmented-nya ini, kemudian Anda lakukan operasi baris elementer sampai di sebelah kiri menjadi identitas, nanti yang sebelah kanan akan menjadi inverse-nya gitu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah teliti ya. Jadi Anda harus teliti dalam melakukan OBE, karena kalau ada kesalahan nanti inverse-nya ini tidak benar ya. Jadi untuk meng-cross check apakah A inverse-nya sudah benar atau tidak, cross check-nya gimana? Ini tinggal kalikan dengan A kalikan dengan A inverse. Apakah nanti hasilnya identitas atau tidak gitu ya. Jadi untuk cross check apakah hasilnya A inverse, kalau dikalikan dengan A ini identitas atau tidak ya. Kalau hasilnya benar identitas, maka operasi atau inverse yang kalian dapatkan ini sudah benar. Tapi kalau
ternyata kok bukan identitas, maka ini perlu di cross check lagi proses OBE-nya ya, nanti dicek manakah yang salah gitu. Ya, di sini saya kira itu untuk mencari inverse, nanti bisa dipraktikkan menggunakan contoh-contoh lain di buku yang sudah dibagikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.